Oke, kalau menurut saya UMKM Indonesia tuh harus mulai menerapkan digital marketing sih. Mulai menerapkan. Nah, itu yang menjadi daya tarik keunikan yang saya sampaikan, keunikan dari bisnis yang dijalankan. Akhirnya mampu menarik market. Jadi masih menganut sistem yang dulu-dulu. Jadi biasanya melaku masuk saya ora. Jadi maksudnya mereka masih ya asal jualan aja asal di jualan jalan, aja di pinggir nanti jalan. pasti ada yang datang. Ya, selamat pagi. Ketemu lagi di podcast interaktif. Kali ini saya mengundang rekan yang sangat berpengalaman di dunia digital marketing. Ini adalah Mas Alan. Ya, Mas Alan, silakan perkenalkan diri. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalan saya Alan. Ya, saya sudah beberapa tahun berpengalaman di dunia digital marketing. Yes. Oke. Untuk podcast kali ini kita akan membahas UMKM naik kelas. Ya. Sebelum itu kita akan membahas sebentar. Kalau menurut data ya, saya sempat menggali informasi bahwa pertumbuhan UKM di Indonesia itu sangat tinggi sekali se-ASEAN. Se-ASEAN. Jadi saya sempat melihat sebuah artikel yang berada di dunia maya itu ternyata pertumbuhan UKM di Indonesia sangat tinggi sekali. Namun yang menjadi hal yang unik adalah kontribusi di ekonomi Indonesia itu cukup rendah jika dibandingkan dengan kontribusi UKM di negara-negara ASEAN lainnya. Ya, paham. Hal ini kalau kita pelajari itu sebabnya salah satunya itu adalah kurangnya menggunakan sosial media. Sangat minim sekali untuk menerapkan sosial media di dalam bisnisnya. Betul ya? Nah, ini kan saya mencoba untuk menggali. Kita bahas nih, kita ulas bareng-bareng kenapa sih UMKM ini kok harus dan wajib lah ya aktif di sosial media. Menurut Mas Alan gimana? Oke, makasih pertanyaannya Pak Indra. Yes. Menurut saya ini UMKM Indonesia iya memang paling banyak dari seluruh ASEAN ya. Yeah. Tapi menurut saya UMKM Indonesia itu masih menganut sistem tradisional. Konvensional. Ya, konvensional maksud saya. Jadi masih menganut sistem yang dulu-dulu. Jadi biasanya melaku masuk saya ora. Biasanya melaku saya ora. Oke, itu gimana? Maksudnya seperti apa ya, Mas? Jadi maksudnya mereka masih ya asal jualan aja di pinggir jalan. Nanti pasti ada yang datang. Pasti ada gitu. Konsumen yang datang. Oke, berarti mereka itu masih menerapkan metode lama secara turun menurun ya. Sama budaya bahwa nanti setiap jualan kapan aja dibeber ditaruh di jalan gitu ya. Nanti pasti akan ada orang yang datang. Oke. Terus kemudian ada lagi. Iya, padahal sekarang ini kan dunia digital masif banget ya, apalagi masif sekali. Sosial media di Instagram atau di TikTok itu kan kenceng-kencengnya. Yes. Harusnya UMKM Indonesia lebih bisa memanfaatkan sosial media tersebut biar bisa menjangkau market lebih luas lah. Nggak melulu yang orang-orang terdekat. Iya, atau nunggu nyamperin atau lewat jalan yang dia jualan. Iya. Benar sekali sih. Kalau saya sempat lihat juga itu ya, saya sempat diskusi dengan UMKM. Mereka memang faktanya memang kurang sekali untuk menerapkan sosial media karena mereka itu merasa sosial media itu hanya tempat untuk entertain, hiburan. Jadi mereka hanya mencari informasi di sosial media itu ya untuk hiburan aja, senang-senang gitu. Atau mungkin mereka bikin konten ya sekedar bikin konten karena kurangnya pengetahuan konten yang berkualitas. Konten apa sih yang cocok dimasukkan di sosial medianya mereka? Mereka nggak ada ide seperti itu. Mereka itu sekedar bikin konten, entah itu konten dia lagi apa gitu ya, atau mungkin dia upload ulang dari konten lain. Mereka itu lucu gitu ya. Yang hal-hal itulah yang masih sering saya temui di rekan-rekan UKM. Oke, paham.
Kalau menurut saya mereka bisa memulai bikin konten mungkin dari daily activity mereka selagi jualan. Contohnya mereka lagi motong bawang-bawang, nah itu mereka rekam, nanti sambil ngerekam sambil mereka motong bawang. Nah itu kan waktu produktif mereka nggak terpotong banyak ya, karena juga ngerekam tinggal taruh HP-nya aja gitu. Oke. Jadi gitu nanti kan mereka bisa upload dan mereka bisa pamer di sosial media kesibukan mereka, aktivitas mereka. Oke, benar-benar. Kalau kita bahas mengenai audien, ini kan mereka juga berpikir pernah ada yang mengatakan ke saya itu, Pak, semisal saya aktif di sosial media, gitu ya, terus konten saya tuh rame, viral ternyata ya, saya nunjukin tempat usaha saya viral sekali, rame. Ternyata yang nonton itu kan mayoritas orangnya itu bukan orang yang dekat dengan wilayah saya. Kebetulan beliau ini ada jualan makanan, jadi merasa percuma dong Pak, audiennya itu nanti jauh tempatnya dan nggak mungkin akan membeli di tempat saya. Tapi konten saya viral, dilihat oleh mereka. Mendingan saya itu yang dekat-dekat saja, gitu, yang dekat-dekat saja yang saya share informasi. Oleh karena itu mereka mesti yang di-share adalah orang-orang terdekat dulu, teman-temannya, kenalannya, gitu, tetangga kanan kiri, gitu. Terus kadang dia juga nyebar brosur juga, saya lihat nyebar brosur di jalan gitu. Jadi dia lagi opening, itu dia sebar brosur di jalan. Seperti itu yang pernah saya lihat. Gimana Bang Alan? Menurut Bang Alan gimana? Kalau menurut saya untuk kontennya menyebar di luar kota, menurut saya masih oke saja sih. Selama masih masuk niche marketnya. Betul. Contohnya dia jualan kentang goreng lah. Kentang goreng dia jualan di Surabaya, tapi bisa menjangkau sampai contohnya di Gresik atau di Sidoarjo. Itu kan masih bisa dibilang masih dekat-dekat sama Surabaya. Ada kemungkinan mereka kalau ada waktu luang pengen mampir ke situ. Itu masuk akal. Juga potensial market yang dari zaman dari jauh ya. Iya, betul sekali. Karena ya masuk akal. Semisal produk yang mereka jual ini ternyata menjadi favorit dan viral. Orang yang lokasinya jauh dan merasa wah ini aku pengen coba nih, aku ingin tahu. Karena ada yang pernah ada pepatah ngomong itu semakin jauh semakin belusuk tempatnya itu semakin menarik untuk dikunjungi. Benar ya? Karena saya sendiri itu pernah sampai hanya gara-gara konten viral kuliner di sosial media, lokasinya jauh. Tapi saya sangat ingin sekali, sangat penasaran sekali, ingin tahu lokasinya di mana. Dan saya tuh nekat, meskipun jauh, meskipun jalanannya itu ditempuh dengan ya muter-muter gitu ya, dan nyampe. Nah, proses effort yang luar biasa ini tadi yang lokasi jauh saya tempuh, dan saya menemukan lokasinya, lalu saya makan di sana, itu menjadi sebuah momen bagi saya menyenangkan, dan itu menjadi kadang juga saya jadikan konten juga. Lokasinya kayak gini loh, di sini loh. Makanan viral ini lokasinya di sini loh, ternyata saya sudah ketemu nih dan makannya enak. Nah itu menjadi sebuah secara tidak langsung saya mempromosikan beliau ini punya usaha. Saya tidak langsung, akhirnya secara perlahan itu dari konten-konten ini usaha beliau ini terangkat. Secara algoritma terangkat, informasinya mulai meluas. Nah seperti itu sih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, itu adalah bagaimana sih cara kita itu membangun brand UKM? Paham. Agar brand UKM ini tuh tumbuh di sosial media dengan baik. Caranya bagaimana? Kalau menurut saya untuk brand suatu UMKM sendiri itu bisa dinaikkan contohnya dengan sosial media itu tadi. Itu kan salah satu tujuan dari sosial media meningkatkan jangkauan market, brand atau citra, terus juga interaksi langsung dengan konsumen. Itu kan salah satu goals dari menggunakan sosial media itu tersebut. Yes. Nah untuk cara meningkatkan brandnya itu biasanya
atau yang punya UMKM, ownernya itu bisa membuat kayak brand strategi itu dulu, karakternya mau dibawa kemana, listnya kemana, marketnya spesifik apa, tuh nanti bisa biar lebih mengerucut lah marketnya. Ya betul sekali. Jika si pemilik usaha ini sangat aware sekali ingin membangun brand UKM-nya, brand usahanya ini memang mulai dari basic dulu, market mau kemana nih? Ya, produkmu ini siapa yang akan mengkonsumsi? Ya kan, itu dulu satu. Kedua, andai kata kamu ingin memasukkan ke sosial media apa yang cocok untuk kamu punya produk, seperti itu kan? Semisal saya ingin itu kontennya nanti saya taruh di TikTok, gitu. Di TikTok dengan length videonya itu durasinya lebih lama. Kalau di Instagram kan mungkin terbatas ya, nggak selama yang di TikTok. Nah itu kan juga menjadi tolak ukur si pelaku usaha. Yang ketiga adalah bagaimana caranya sih si pemilik usaha ini untuk mempromosikan dia punya usaha, dia punya produk ini gimana caranya ditunjukkan kelebihannya, keunikannya, agar orang lain yang akan melihat ini merasa, oh ini ada pembeda nih. Meskipun jualnya sama, mungkin jualan makanan yang sederhana kayak taruhlah makanan bakso gitu ya. Tapi karena ada pembeda, misal baksonya lebih gede misalnya gitu ya, dari yang biasanya bakso jumbo atau apa, itu kan menjadi sesuatu yang membedakan antara sama-sama pelaku usaha kuliner bakso dengan yang lainnya. Dan si audien akan penasaran untuk mencoba. Nah, itu akan menjadi hal-hal yang harusnya itu diketahui dulu oleh para pemilik usaha UKM sih sebenarnya. Nah, hal-hal ini yang sepertinya perlu disadari oleh rekan-rekan UKM itu. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang itu, saya pernah lihat warung jualan penyetan itu pakai seragam Power Rangers. Wah, itu kan unik. Itu menjadi hal yang unik sekali. Iya, jadi sempat viral dulu itu. Jadi kan mereka, saya sebagai penasaran juga rasanya kayak gimana yang masak Power Rangers gitu. Apakah pakai daging monster? Pakai daging dinosaurus itu. Iya. Iya. Jadi ya itu juga menarik. Saya juga pernah nemui orang ya tadi jualan makanan, tapi dia pakai pakaian ini kayak orang profesional. Oh iya. Paham. Dia pakai dasi gitu. Iya, pakai dasi, pakai baju orang kantoran, pantofel. Nah, itu yang menjadi daya tarik keunikan itu saya sampaikan, keunikan dari bisnis yang dijalankan. Akhirnya mampu menarik market. Nah, itu yang saya maksudkan. Oke. Ini kan saya juga mau bertanya sebenarnya ke Mas Alan nih. Perbedaannya apa sih yang signifikan, yang jelas-jelas terlihat antara UKM yang menerapkan sosial media sama mereka yang belum menerapkan? Oh, perbedaannya mungkin bisa dilihat dari traffic marketnya. Traffic marketnya ya. Orang yang menggunakan sosial media punya dua traffic market. Yes. Dari sosial media dan dari offline atau mungkin dari pinggir jalan yang lewat di depan tokonya. Yang kedua dari sosial media. Nah itu kan berarti menambah marketnya dia. Yes. Jadi lebih banyak orang yang lebih kenal dia dari sosial media dan juga dari offline tersebut. Sedangkan kalau mengandalkan offline aja berarti kan cuma mengandalkan satu. Semisal jalannya sepi atau lagi hujan. Iya. Otomatis kan sepi juga dagangannya. Nah itu kan berpengaruh dengan penghasilan juga, Pak. Betul. Jadi sosial media ini kalau kita bilang sebenarnya kalau kita pantau sama-sama rekan-rekan UKM ini ada sebagian yang sudah mulai menerapkan, cuman belum masif. Mereka sudah menerapkan sosial medianya, mereka belajar kok. Mereka belajar untuk menyampaikan, mengkomunikasikan usaha mereka
di sosial media. Meskipun konten yang mereka bikin itu secara pribadi memang belum terkesan profesional. Iya. Tapi itu kenaturalan itu yang saat ini, tren saat ini yang saya amati itu menjadi sebuah daya tarik. Jadi keorisinalan sebuah konten yang nggak dibuat-buat, ya, yang nggak dibuat-buat, apa adanya, ditunjukkan prosesnya, tunjukkan produknya, itu menjadi daya tarik bagi market. Oke, Mas Alan, sebelum kita akhiri podcast pada sesi kali ini, kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari tema yang saat ini? Oke, kalau menurut saya UMKM Indonesia itu harus mulai menerapkan digital marketing. Mulai menerapkan digital marketing ya? Untuk bisnisnya mereka sendiri. Oke. Entah itu mulai dari sosial media, mulai dari Instagram atau TikTok, bisa pilih salah satu aja untuk memulai gitu. Meskipun itu organik ya? Iya, organik. Karena mereka kan belum itu ya, mungkin belum terpikirkan untuk pakai cara ads atau apa, iya, tapi belum. Secara organik dulu ya. Dulu menampilkan dash in my life gitulah. Oke, dash in my life. Oke. Terus nanti produk-produknya yang mau dijual apa gitu. Iya. Oke. Cara mereka berinteraksi dengan pelanggan itu kan bisa mereka posting di sosial media mereka. Oke. Itu dari situ nanti bisa muncul traffic mulai dari sosial media itu sendiri. Itu sih. Oke, thank you. Thank you Mas atas waktunya. Rekan-rekan semua, demikian podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tunggu konten kita berikutnya, podcast kita yang lebih banyak pembahasan yang lebih menarik. Oke, sampai jumpa.